Sejarah memang selalu soal tafsir dan versi. Namun yang justru menarik adalah bagaimana orang-orang di sekitarnya tetap berusaha merawat kenangan dan mencoba mengalami sejarah itu pada masa kini. Di episode kali ini akan kita ulas tentang makam Sunan Geseng di Temanggung. Sunan Geseng atau sering pula disebut Eyang Cakrajaya adalah waliullah penyebar agama Islam yang menjadi murid langsung dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki nama Cakrajaya, sebuah nama Jawa. Sekaligus ia dikisahkan memiliki tautan kekerabatan dengan tanah Arab, yakni keturunan Imam Jafar Asy-Syadiq, dengan nasab Sunan Geseng bin Husain bin Al-Wahdi, bin Hasan bin Askar, bin Muhammad bin Husain bin Askib bin Muhammad, Wahid bin Hasan bin Asir bin Al bin Ahmad bin Mosrir, bin Jazar bin Musa bin Hajar bin Ja'far, Asy-Syadiq bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zain Al-Abidin Al-Madani, bin Al-Husain bin Al-Imam Ali Kawassalam. Versi kedua, menurut Babat Jala Sutra, Ki Cakrajaya juga adalah murid dari Sunan Panggung atau Raden Watiswara, cucu Raden Brawijaya V, yang dimakamkan di Dusun Kutan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Makamnya terletak di bukit pinggir Sungai Progo. Beberapa orang menganggap antara Ki Cakrajaya dan Sunan Panggung adalah orang yang sama. Terkait dua sejarah nama tersebut, riset Laksono di Bagelen pada tahun 80-an mengatakan bahwa masyarakat Jawa menyusun jalur kekerabatannya dengan Pengiwa dan Penengen. Pengiwa merujuk leluhur kejawaannya pada jejak-jejak pra-Islam atau dewa-dewa era Hindu-Buddha. Sementara Penengen merujuk pada struktur kekerabatan yang leluhurnya sampai ke Nabi Muhammad SAW atau imam-imam Islam lainnya dari tanah Arab, Gujarat hingga Asia Tengah. Menurut cerita yang berkembang, nama Sunan Geseng muncul ketika beliau mendapat amanah untuk menjaga pohon bambu yang ditancapkan oleh Sunan Kalijogo pada sebuah bukit. Ia menjaga dengan laku tapa selama bertahun-tahun hingga lokasinya menjadi hutan bambu. Sunan Kalijogo yang teringat kemudian mencarinya dengan cara membakar hutan bambu tersebut. Ia menemukan muridnya Cakrajaya kulitnya menghitam, gosong. Sejak saat itu ia mendapat nama baru Sunan Geseng. Sunan Geseng, petilasannya tersebar di Kendeng, Bagelen hingga Pasuruan. Beliau memiliki makam di berbagai tempat di penjuru Jawa. Tercatat yakni di Dusun Jolosutro Piyungan, Bantul, Yogyakarta, Desa Tirto Grabag Magelang, Desa Gesing Semanding, Tuban, Bedegolan Kutowinangun Kebumen, Desa Seren Sulang Rembang, serta di sebelah timur alun-alun kota Kediri, di Rejo Tangan Tulungagung, termasuk juga di Walitelon, Temanggung.
Makam Sunan Geseng di Walitelon Temanggung sendiri terletak di tanah yang tinggi, bukit kecil, yang kini berada di pinggir jalan besar dan sebelah sekolah dasar. Uniknya lagi makam tersebut tersusun dari batu-batu candi dan diberi pagar betek atau anyaman dari bambu. Terdapat yoni di dekat makam, sementara ceratnya yang patah dan diletakkan di bawah. Bisa jadi juga makam tersebut dulunya adalah sebuah candi Hindu, yang pada masa berikutnya tetap mendapatkan respek oleh masyarakat, selanjutnya menjadi makam aulia, tetap menjadi tempat yang ditinggikan, berada pada derajat yang tinggi. Tautan masa lalu dan keyakinan hari ini tentu menarik dengan hadirnya kebenaran yang berada pada intersubjektivitas, seperti mengomong-omongkan di mana letak sebenarnya dari makam Sunan Geseng, atau bagaimana proses perubahan jejak masa klasik menjadi Islam. Sejarah memang selalu soal tafsir dan versi, namun yang justru menarik adalah bagaimana orang-orang di sekitarnya tetap berusaha merawat kenangan dan mencoba mengalami sejarah itu pada masa kini. Makam Sunan Geseng telah mempertemukan jejak budaya material dari Hindu dan Islam, dan menjadi Indonesia adalah belajar tentang pertemuan-pertemuan tersebut. Sekian ulasan singkat tentang makam Sunan Geseng. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah, budaya Nusantara. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir video. Sampai bertemu kembali di episode yang akan datang.